Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda membayangkan mendapatkan sebuah pengetahuan yang sangat mendalam tanpa harus melalui proses panjang, tanpa duduk di bangku sekolah, bahkan tanpa kehadiran seorang guru? Sebuah pemahaman yang tiba-tiba hadir seolah diilhamkan langsung ke dalam relung hati yang terdalam. Ini bukanlah sekadar imajinasi atau sebuah cerita fiksi. Dalam khazanah tasawuf, ini adalah sebuah realitas spiritual yang dikenal dengan nama ilmu laduni. Ilmu ini seringkali kita dengar seiring dengan nama para wali dan sufi besar, namun makna dan hakikatnya mungkin belum kita pahami secara mendalam. Ia adalah sebuah anugerah, sebuah karunia dari Yang Maha Mengetahui, yang diberikan bukan berdasarkan usaha fisik semata, melainkan dari kedekatan dan kesucian jiwa. Ia adalah jendela menuju rahasia-rahasia alam semesta yang tersembunyi. Hari ini, melalui perjalanan spiritual yang akan kita tempuh bersama, kita akan menyelami makna sejati dari ilmu laduni. Kita akan menelusuri jejak-jejaknya dalam sejarah para kekasih Allah, memahami siapa saja yang pernah dianugerahi pengetahuan istimewa ini, dan yang paling penting, bagaimana kita sebagai hamba bisa mendekatkan diri pada sumber pengetahuan yang tak terbatas ini. Mari kita buka hati kita, kosongkan pikiran kita dari prasangka, dan biarkan jiwa kita meresap dalam lautan hikmah yang akan kita jelajahi. Siapkan diri Anda untuk sebuah perjalanan yang akan membuka cakrawala pemahaman baru. Kita akan menemukan bahwa pengetahuan tertinggi tidak selalu datang dari tumpukan buku, melainkan dari hubungan yang tulus dengan Sang Khalik. Hakikat ilmu laduni. Ilmu laduni, sebuah terminologi yang begitu sering kita dengar dalam kajian tasawuf, sejatinya berasal dari akar kata min ladunhu, yang berarti dari sisinya. Ungkapan ini secara tegas menunjukkan bahwa sumber dari pengetahuan ini bukanlah dari akal atau panca indera manusia, melainkan dari sisi Allah, Zat yang Maha Mengetahui segala yang nyata dan gaib. Ia adalah ilmu yang hadir secara spontan, tanpa perlu melalui proses kognitif atau pengolahan data seperti yang biasa kita lakukan. Pembedaan ini sangat penting untuk dipahami. Kebanyakan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang diperoleh, ilmu kasbi, yang memerlukan usaha keras, ketekunan, dan proses pembelajaran yang sistematis. Sementara itu, ilmu laduni adalah ilmu yang diberikan atau diwahyukan, ilmu wahbi. Ia datang sebagai anugerah, sebagai hadiah dari Allah kepada hamba-hamba pilihannya yang telah mencapai makam spiritual tertentu. Ilmu ini bukanlah sekadar informasi, ia adalah pemahaman yang mendalam tentang hakikat segala sesuatu. Orang yang menerima ilmu laduni akan memiliki pemahaman yang luar biasa, mampu melihat sesuatu bukan hanya dari permukaannya, melainkan dari esensi dan rahasia yang tersembunyi di baliknya. Ia bisa melihat benang merah takdir, memahami alasan di balik setiap kejadian, dan mendapatkan hikmah yang tersembunyi. Pemahaman ini tidak terbatas pada hal-hal spiritual saja, melainkan juga bisa mencakup ilmu-ilmu duniawi, seperti kedokteran, arsitektur, atau sains. Bedanya, pengetahuan tersebut hadir tanpa proses studi yang melelahkan. Ia hadir sebagai intuisi yang sangat kuat, sebagai ilham yang menuntun pada penemuan atau solusi yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Inti dari ilmu laduni adalah sebuah manifestasi dari kasih sayang Allah kepada hambanya yang telah mengosongkan diri dari segala keangkuhan dan ketergantungan pada akal semata. Hati yang telah dibersihkan dari nafsu dan ego akan menjadi wadah yang sempurna untuk menerima pancaran cahaya ilahi ini. Pancaran inilah yang kemudian melahirkan pengetahuan yang suci dan murni. Dengan demikian, ilmu laduni adalah bukti nyata dari kebesaran Allah yang mampu memberikan pengetahuan tanpa perantara. Ia mengajarkan kita bahwa sumber kebijaksanaan yang paling agung bukanlah pada tumpukan buku, melainkan pada keintiman kita dengan Sang Khalik. Ini adalah rahasia tersembunyi yang hanya bisa ditemukan oleh hati yang mencarinya dengan tulus. Pembedaan antara ilmu kasbi dan ilmu wahbi ini adalah fondasi penting dalam tradisi tasawuf. Ilmu kasbi adalah tangga menuju pemahaman, sedangkan ilmu wahbi adalah puncak dari pemahaman itu sendiri.
Ilmu laduni melampaui logika dan nalar, memasuki ranah intuisi dan ilham yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang telah mencapai derajat kefanaan. Dalil dalam Al-Quran. Untuk memahami secara lebih dalam tentang ilmu laduni, kita harus kembali pada sumbernya yang paling autentik, yaitu Al-Quran. Kitab suci ini memberikan petunjuk yang sangat jelas, bahkan memberikan contoh konkret tentang anugerah pengetahuan ini. Kisah yang paling terkenal dan menjadi dasar dari konsep ini adalah kisah yang diabadikan dalam surah Al-Kahfi. Kisah ini melibatkan dua sosok besar, Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi yang dikenal dengan ketajaman akalnya, dan Nabi Khidir alaihissalam, seorang hamba Allah yang dianugerahi pengetahuan khusus. Saat Nabi Musa meminta izin untuk mengikutinya, Nabi Khidir menjawab, "Sungguh engkau tidak akan sanggup bersamaku dengan sabar." Jawaban ini menunjukkan bahwa pemahaman yang dimiliki Khidir berbeda dengan pemahaman Musa. Namun Nabi Musa bersikeras dan akhirnya diizinkan dengan satu syarat, tidak bertanya tentang apapun yang dilakukan Khidir sampai ia sendiri yang menjelaskannya. Syarat ini adalah kunci utama. Nabi Khidir melakukan 3 tindakan yang secara logika manusia sangat keliru. Melubangi perahu milik orang miskin, membunuh seorang anak yang tak berdosa, dan memperbaiki dinding yang hampir roboh tanpa meminta upah. Setiap kali Nabi Musa tak tahan dan bertanya, Nabi Khidir mengingatkannya akan janji mereka. Hingga akhirnya Khidir menjelaskan hikmah di balik setiap perbuatannya. Melubangi perahu untuk mencegahnya diambil oleh raja yang zalim, membunuh anak itu karena ia akan tumbuh menjadi kafir, dan menyengsarakan kedua orang tuanya yang syaleh, dan memperbaiki dinding karena di bawahnya tersimpan harta anak yatim. Semua tindakan itu yang terlihat buruk dari sudut pandang manusia ternyata menyimpan kebaikan yang tersembunyi. Hikmah ini hanya bisa dilihat dengan pandangan yang diilhamkan langsung dari Allah. Nabi Khidir tidak memiliki ilmu kasbi tentang niat jahat raja atau takdir anak itu. Ia mendapatkan pengetahuan itu secara langsung min ladunhu. Kisah ini adalah fondasi paling kuat yang membuktikan keberadaan ilmu laduni. Ia mengajarkan kita bahwa ada dimensi pengetahuan yang melampaui nalar, yang hanya bisa diakses oleh mereka yang dipilihnya. Kehadiran Khidir dalam kisah ini bukanlah sekadar cerita, melainkan sebuah simbol dari hakikat bahwa ada rahasia-rahasia alam semesta yang hanya diketahui olehnya. Ini juga menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa tidak semua yang terjadi di hadapan mata kita bisa kita pahami dengan akal semata. Ada rahasia ilahi yang tersimpan di balik setiap takdir. Dengan merenungi kisah ini, kita diajak untuk melepaskan ketergantungan pada logika dan membuka hati untuk menerima pemahaman yang lebih dalam. Kisah-kisah pembawa ilmu laduni. Kisah Nabi Khidir bukanlah satu-satunya contoh dari anugerah ilmu laduni. Dalam sejarah para nabi dan para wali, kita menemukan banyak sekali jejak-jejak dari pengetahuan istimewa ini. Kisah-kisah ini menjadi bukti nyata bahwa Allah memberikan karunia ini kepada hamba-hambanya yang dikehendaki sebagai bentuk dukungan spiritual dan penguatan misi mereka. Mari kita lihat kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang dikaruniai kemampuan untuk berbicara dengan hewan, memahami bahasa semut, dan mengendalikan angin serta jin. Pengetahuan ini bukanlah sesuatu yang ia pelajari di sekolah, melainkan sebuah karunia ilahi yang luar biasa. Ilmu ini memungkinkan ia untuk memerintah dengan adil dan bijaksana, karena ia bisa melihat dan memahami segala sesuatu dari perspektif yang tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Kemudian, ada pula kisah dari para wali Allah. Banyak dari mereka yang dikenal memiliki pemahaman mendalam tentang Al-Quran. Bukan karena mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam studi formal, melainkan karena Al-Quran itu sendiri seolah berbicara kepada hati mereka. Ayat-ayatnya mengalirkan makna yang tak terduga, membuka rahasia-rahasia yang tak pernah terpikirkan oleh akal. Mereka mendapatkan ilham untuk menafsirkan ayat-ayat dengan cara yang orisinal dan penuh hikmah.
Seorang wali yang dikenal dengan hikmahnya bisa jadi tiba-tiba memberikan solusi atas masalah yang rumit, atau memberikan nasihat yang sangat tepat pada waktunya, tanpa ia tahu latar belakang masalah tersebut. Hal ini terjadi bukan karena ia memiliki kemampuan meramal atau sihir, melainkan karena Allah mengilhamkan pengetahuan itu secara langsung ke dalam hatinya yang bersih. Hati mereka menjadi cermin yang memantulkan cahaya ilahi. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kisah-kisah tentang orang-orang syaleh yang mendapatkan petunjuk atau ide-ide cemerlang dalam kondisi tertentu. Seorang penemu bisa tiba-tiba mendapatkan ilham untuk menciptakan sesuatu, atau seorang dokter bisa tiba-tiba mengetahui penyakit pasiennya tanpa diagnosis yang rumit. Ini semua adalah percikan-percikan kecil dari ilmu laduni yang hadir dalam kehidupan kita. Kisah-kisah ini memperkuat keyakinan kita bahwa pengetahuan tidak selalu identik dengan proses belajar yang formal. Ada sumber pengetahuan yang lebih tinggi yang hanya bisa diakses melalui hubungan yang tulus dan mendalam dengan Allah. Kisah-kisah ini menjadi bukti nyata bahwa keimanan dan ketakwaan adalah kunci utama untuk membuka pintu-pintu rahasia alam semesta. Mereka mengajarkan kita bahwa yang terpenting bukanlah seberapa banyak yang kita ketahui dari buku, melainkan seberapa dalam hati kita terhubung dengan Sang Pencipta. Karena pada akhirnya semua pengetahuan berasal darinya. Bukan sihir, bukan gaib. Penting untuk kita tegaskan bahwa ilmu laduni sama sekali berbeda dengan sihir atau kekuatan gaib yang sering dikaitkan dengan hal-hal mistis. Perbedaan mendasarnya terletak pada sumber dan tujuannya. Sihir dan kekuatan gaib seringkali bersumber dari entitas lain selain Allah, seperti jin atau setan, dan tujuannya seringkali untuk merugikan atau menguasai orang lain. Sebaliknya, ilmu laduni adalah anugerah murni dari Allah, dan tujuannya selalu untuk kemaslahatan dan kebaikan. Sihir bekerja dengan menggunakan mantra, ritual, atau perantara, sementara ilmu laduni adalah pancaran cahaya ilahi yang langsung mengisi hati seseorang. Ia tidak memerlukan perantara atau alat bantu, karena ia adalah karunia yang langsung diberikan oleh Sang Maha Pemberi. Ia adalah manifestasi dari kasih sayang Allah kepada hambanya yang telah mengosongkan diri dari segala keburukan dan kesombongan. Orang yang mendapatkan ilmu laduni tidak akan merasa memiliki kekuatan atau kelebihan. Justru ia akan semakin tunduk dan merasa kecil di hadapan kebesaran Allah. Pengetahuan ini tidak datang untuk membanggakan diri, melainkan untuk meneguhkan iman dan meningkatkan rasa syukur. Ia adalah bukti nyata bahwa Allah senantiasa membersamai hambanya yang tulus. Seringkali, orang-orang salah kaprah menganggap ilmu laduni sebagai sebuah kemampuan supranatural yang bisa dipelajari atau dicari. Mereka berusaha mengejarnya dengan berbagai ritual atau tirakat yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Padahal ia tidak bisa dikejar, melainkan hanya bisa diberikan. Usaha untuk mencari kekuatan supranatural justru akan menjauhkan diri dari hakikat spiritual yang sejati. Ilmu laduni bukanlah sesuatu yang bisa dipamerkan atau diperjualbelikan. Ia adalah rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Semakin seseorang memiliki ilmu ini, semakin ia akan menyembunyikannya karena ia tahu bahwa ilmu ini adalah amanah yang sangat besar. Ia tidak akan pernah menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Dengan demikian, kita harus membersihkan pemahaman kita dari segala bentuk syirik dan kesalahpahaman. Ilmu laduni adalah manifestasi dari sifat Allah, Al-Alim, yang maha mengetahui, yang diberikan kepada hambanya yang telah mencapai puncak ketakwaan. Ia adalah petunjuk, bukan kekuatan. Ini adalah pembeda yang sangat krusial dalam dunia spiritual. Memahami perbedaan ini akan melindungi kita dari jebakan-jebakan yang bisa menyesatkan. Ilmu laduni adalah cahaya, sementara sihir dan kekuatan gaib adalah kegelapan. Pintu masuk menuju ilmu laduni, taqarrub ilallah. Jika ilmu laduni adalah sebuah anugerah, maka ada pintu masuk yang harus kita ketuk agar anugerah itu bisa datang. Pintu utama itu adalah taqarrub ilallah, yaitu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Hubungan spiritual yang kuat adalah fondasi utama yang memungkinkan hati kita menjadi wadah yang layak untuk menerima cahaya ilahi. Mendekatkan diri kepada Allah bukanlah sekadar menjalankan ibadah formal. Ia adalah sebuah perjalanan hati yang tiada henti. Ia dimulai dari ibadah-ibadah wajib yang kita jalankan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Salat bukan hanya gerakan, tapi sebuah dialog batin. Puasa bukan hanya menahan lapar, tapi sebuah latihan untuk mengendalikan hawa nafsu. Setelah menjalankan ibadah wajib dengan sempurna, langkah selanjutnya adalah memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Salat duha, tahajud, berpuasa sunnah, dan membaca salawat adalah bentuk-bentuk amalan yang mendekatkan kita pada Sang Pencipta. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya, dan kakinya." Perkataan ini secara gamblang menggambarkan proses taqarrub ilallah. Semakin kita mendekat, semakin kuat pula ikatan spiritual kita dengannya. Hubungan yang kuat ini kemudian akan membuka pintu-pintu rahasia yang tersembunyi. Hati kita menjadi sensitif terhadap isyarat-isyarat darinya, dan kita bisa menerima ilham yang tidak bisa ditangkap oleh orang lain. Taqarrub juga berarti mengosongkan hati dari segala ketergantungan selain kepada Allah. Kita tidak lagi bergantung pada manusia, pada harta, atau pada kekuasaan. Ketergantungan kita hanya kepada Sang Maha Pemurah. Ketika hati kita telah bebas dari segala belenggu dunia, ia akan menjadi ringan dan siap untuk menerima pengetahuan yang suci. Proses ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam satu malam, melainkan sebuah perjalanan seumur hidup. Ia memerlukan kesabaran, keikhlasan, dan ketekunan yang luar biasa. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk mendekat kepadanya adalah sebuah investasi spiritual yang akan berbuah manis di kemudian hari. Dengan demikian, kunci dari ilmu laduni bukanlah pada seberapa pintar kita, melainkan pada seberapa tulus dan dekatnya kita dengan Sang Pemilik ilmu. Semakin dalam hubungan kita, semakin besar pula kemungkinan kita untuk dianugerahi pengetahuannya yang tak terbatas. Keikhlasan dan ketakwaan. Selain taqarrub ilallah, ada dua kunci fundamental yang tak kalah penting untuk membuka pintu ilmu laduni, yaitu keikhlasan dan ketakwaan. Keikhlasan adalah sebuah kondisi hati di mana seluruh amalan dan perbuatan kita hanya ditujukan semata-mata karena Allah. Tidak ada niat lain selain mencari ridhonya. Sikap hati ini sangat penting karena ilmu laduni adalah ilmu yang suci. Ia tidak akan hadir pada hati yang masih kotor oleh ria, sum'ah, atau keinginan untuk diakui orang lain. Hati yang tidak ikhlas adalah wadah yang berlubang, yang tidak akan mampu menampung cahaya ilahi. Ilmu ini adalah anugerah yang sangat berharga, dan hanya akan diberikan kepada jiwa yang benar-benar bersih. Setelah keikhlasan, kita berbicara tentang ketakwaan. Ketakwaan bukan hanya sekadar menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ketakwaan yang sejati adalah sebuah kesadaran batin yang selalu hadir, yang membuat kita merasa diawasi oleh Allah di setiap langkah. Ketakwaan adalah pagar yang melindungi hati dari segala godaan dan nafsu yang bisa merusak. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu kepadamu." QS Al-Baqarah 282. Ayat ini secara eksplisit menghubungkan antara ketakwaan dengan ilmu. Semakin tinggi tingkat ketakwaan seseorang, semakin besar pula kemungkinan baginya untuk dianugerahi pemahaman yang mendalam. Ilmu yang datang dari ketakwaan adalah ilmu yang penuh berkah. Ia tidak akan menyesatkan, justru akan membawa pemiliknya semakin dekat dengan Allah. Ketakwaan menjadi semacam filter yang menyaring segala informasi dan pemahaman, memastikan bahwa yang masuk ke dalam hati adalah sesuatu yang murni dan bermanfaat. Oleh karena itu, jika kita mendambakan ilmu laduni, kita harus terus-menerus melatih hati kita untuk ikhlas dan meningkatkan ketakwaan kita. Proses ini adalah sebuah perjuangan batin yang tiada akhir. Ia adalah sebuah komitmen untuk menjaga hati kita tetap bersih dan lurus, hanya untuk Allah semata.
Keikhlasan dan ketakwaan adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Keikhlasan adalah niat, sementara ketakwaan adalah perbuatan yang mencerminkan niat tersebut. Keduanya adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap hamba yang berharap dapat dianugerahi pengetahuan dari sisinya. Penyucian jiwa, tazkiyatun nafs. Pintu ketiga yang harus dibuka untuk menyambut ilmu laduni adalah tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Konsep ini adalah inti dari ajaran tasawuf. Jiwa manusia diibaratkan seperti sebuah cermin. Jika cermin itu kotor oleh debu dan karat, ia tidak akan bisa memantulkan cahaya. Begitu pula dengan hati kita. Tazkiyatun nafs adalah proses membersihkan hati dari sifat-sifat buruk yang menghalanginya untuk terhubung dengan Allah. Sifat-sifat ini antara lain kesombongan, iri hati, dengki, ria, ujub, bangga diri, dan cinta dunia yang berlebihan. Sifat-sifat ini adalah penyakit hati yang membuat jiwa kita berat dan jauh dari cahaya ilahi. Proses penyucian jiwa ini memerlukan mujahadah, yaitu perjuangan yang sungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Ia dimulai dari pengenalan diri, menyadari segala kekurangan dan keburukan yang ada di dalam hati. Setelah itu kita bertekad untuk memperbaikinya dengan cara bertaubat, beristighfar, dan memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir adalah alat yang sangat ampuh untuk membersihkan hati. Seperti sabun yang membersihkan kotoran, zikir membersihkan noda-noda yang menempel di hati. Setiap kali kita mengingat Allah, hati kita menjadi lebih terang dan lebih ringan. Pancaran cahaya ilahi akan lebih mudah masuk ke dalam hati yang telah dibersihkan. Tazkiyatun nafs juga melibatkan menjauhi lingkungan atau perbuatan yang bisa mengotori hati. Kita harus selektif dalam memilih teman, aktivitas, dan bahkan tontonan yang kita konsumsi. Semua hal yang kita masukkan ke dalam diri kita, baik secara fisik maupun spiritual, akan mempengaruhi kondisi hati. Sebuah hati yang telah suci akan menjadi wadah yang sempurna untuk ilmu laduni. Di dalam hati yang bersih, ilmu yang datang dari Allah akan menetap dan berbuah hikmah. Ia tidak akan hilang begitu saja, melainkan akan menjadi bagian dari diri kita, membimbing setiap langkah dan keputusan kita. Penyucian jiwa adalah sebuah proses yang tiada akhir. Ia adalah sebuah perjalanan menuju kesempurnaan batin. Semakin bersih hati kita, semakin dekat pula kita dengan Sang Pencipta, dan semakin besar pula peluang kita untuk menerima anugerahnya yang luar biasa. Ilmu laduni dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita berpikir bahwa ilmu laduni hanya berlaku untuk para nabi dan wali. Padahal percikan-percikan dari pengetahuan ini juga bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tidak dalam skala yang besar seperti kisah Nabi Khidir, anugerah ini bisa hadir dalam bentuk intuisi atau ilham yang datang tepat pada waktunya. Pernahkah Anda tiba-tiba mendapatkan ide cemerlang untuk menyelesaikan sebuah masalah yang sangat rumit? Atau pernahkah Anda tiba-tiba merasa harus menghubungi seseorang yang ternyata sangat membutuhkan bantuan Anda? Atau saat Anda sedang bingung mencari petunjuk, tiba-tiba Anda menemukan jawaban yang datang dari sumber yang tidak terduga, seperti kalimat dalam buku yang Anda temui secara tidak sengaja, atau perkataan dari seorang anak kecil yang polos. Semua itu adalah bentuk-bentuk kecil dari ilmu laduni. Ini adalah saat di mana Allah mengilhamkan pengetahuan ke dalam hati kita, membimbing kita untuk melakukan sesuatu yang benar. Ia adalah sebuah petunjuk yang datang tanpa kita minta, sebuah bisikan yang mengarahkan kita pada kebaikan. Untuk bisa menangkap isyarat-isyarat ini, kita harus memiliki hati yang peka dan sensitif. Hati yang peka adalah hati yang sering berzikir, yang selalu mengingat Allah. Ketika hati kita terhubung dengannya, kita akan bisa membedakan antara bisikan nafsu dan ilham dari Sang Maha Pemberi. Dalam kehidupan modern yang serba cepat ini, kita seringkali terlalu sibuk dengan urusan duniawi, hingga melupakan pentingnya menjaga hati. Kita sibuk mencari informasi dari luar, tapi lupa untuk mencari jawaban dari dalam, dari sumber pengetahuan yang paling agung. Mengamalkan ajaran tasawuf,
seperti zikir dan penyucian jiwa, akan membuat kita lebih sadar akan isyarat-isyarat ilahi ini. Kita akan menjadi lebih tenang, lebih sabar, dan lebih bijaksana dalam menghadapi setiap masalah. Kita akan menyadari bahwa setiap kejadian, sekecil apapun, memiliki hikmah yang tersembunyi di baliknya. Oleh karena itu, mari kita buka mata hati kita. Mari kita jadikan setiap ibadah bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi sebagai jembatan untuk terhubung langsung dengan sumber segala pengetahuan. Karena pada akhirnya, semua jawaban yang kita cari ada di dalam hati yang telah dibersihkan. Anugerah bukan tujuan akhir. Penting untuk ditegaskan sekali lagi bahwa ilmu laduni bukanlah sebuah tujuan yang bisa kita kejar mati-matian. Ia adalah sebuah anugerah, sebuah karunia yang diberikan oleh Allah sebagai hadiah atas perjalanan spiritual yang tulus. Jika kita mengejar ilmu ini dengan ambisi dan nafsu, justru kita akan semakin jauh dari hakikatnya. Tujuan utama dari seorang hamba adalah taqarrub ilallah, yaitu mencapai kedekatan yang sempurna dengan Sang Pencipta. Ilmu laduni akan datang sebagai konsekuensi dari kedekatan itu, bukan sebagai target yang harus dicapai. Ia adalah buah manis dari sebuah perjalanan yang panjang dan penuh perjuangan. Banyak orang yang terjebak dalam obsesi untuk mendapatkan kemampuan-kemampuan spiritual, seperti ilmu laduni atau karamah. Mereka melakukan berbagai amalan yang berat, tetapi niatnya bukanlah untuk Allah, melainkan untuk mendapatkan kekuatan. Hal ini justru akan membuka pintu bagi entitas lain dan menjerumuskan mereka pada kesesatan. Hakikatnya, ilmu laduni adalah sebuah amanah. Ia adalah tanggung jawab yang besar, karena ilmu ini tidak datang dengan sendirinya tanpa bimbingan. Seseorang yang menerimanya harus memiliki hati yang kuat dan bersih, agar tidak terjerumus pada kesombongan atau penyalahgunaan. Kita tidak perlu menjadi seorang nabi atau seorang wali untuk mendapatkan percikan dari ilmu ini. Setiap hamba yang tulus dalam beribadah, setiap hati yang bersih dari iri dan dengki, setiap jiwa yang senantiasa berzikir, memiliki potensi untuk menerima ilham dan petunjuk dari Allah. Mari kita fokus pada apa yang ada di tangan kita. Menjaga hati, membersihkan jiwa, dan mendekatkan diri kepadanya. Ilmu, pemahaman, dan hikmah akan datang pada waktunya, tanpa harus kita kejar. Ia akan hadir sebagai hadiah yang tak terduga, sebagai bukti bahwa Allah senantiasa memperhatikan setiap hambanya yang tulus. Ini adalah pesan yang paling mendalam dari konsep ilmu laduni. Ia mengajarkan kita untuk melepaskan segala ambisi duniawi dan kembali pada tujuan awal penciptaan kita, beribadah kepadanya. Dengan begitu, pintu-pintu rahasia akan terbuka dengan sendirinya. Pesan untuk menginspirasi. Perjalanan kita hari ini telah membawa kita pada pemahaman baru tentang ilmu laduni. Kita telah melihat bahwa pengetahuan tertinggi bukanlah yang datang dari buku-buku, melainkan dari hati yang bersih dan terhubung langsung dengan Sang Pencipta. Ia adalah anugerah, sebuah hadiah, dan sebuah amanah. Kita mungkin tidak akan pernah mencapai makam seperti Nabi Khidir, namun setiap kita memiliki potensi untuk mencicipi percikan dari ilmu ini. Mulailah dari langkah-langkah kecil. Latihlah hati Anda untuk selalu berzikir, untuk selalu mengingat Allah. Biarkan zikir menjadi irama yang menenangkan jiwa Anda. Setelah itu, fokuslah pada penyucian hati. Perangi sifat-sifat buruk seperti kesombongan, iri hati, dan cinta dunia. Gantikan mereka dengan sifat-sifat mulia seperti kerendahan hati, kasih sayang, dan keikhlasan. Hati yang bersih adalah wadah yang siap untuk menerima cahaya ilahi. Jangan jadikan ibadah hanya sebagai rutinitas yang kosong. Jadikan setiap salat, setiap puasa, setiap sedekah sebagai sebuah jembatan untuk terhubung langsung dengan sumber segala pengetahuan. Rasakan kehadirannya dalam setiap langkah Anda, dalam setiap hembusan napas Anda. Ingatlah, ilmu laduni adalah sebuah petunjuk. Ia akan datang ketika kita paling membutuhkannya, membimbing kita pada kebenaran. Ia akan hadir sebagai solusi, sebagai inspirasi, dan sebagai kekuatan batin yang tak terlihat.
Ia adalah bukti nyata bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Mari kita jadikan perjalanan spiritual ini sebagai sebuah komitmen seumur hidup. Mari kita terus berusaha mendekat, membersihkan diri, dan berserah diri sepenuhnya padanya. Karena pada akhirnya, kebijaksanaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita ketahui, melainkan seberapa dalam hati kita terhubung dengan Sang Pencipta. Semoga kita semua senantiasa dibimbing oleh cahaya ilahi. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan hikmah dan pengetahuan dari sisinya. Semoga pemahaman tentang ilmu laduni ini membawa pencerahan dan ketenangan dalam hati kita. Semoga kita semua senantiasa dibimbing oleh cahaya ilahi. Wallahu a'lam bisyawab. Sampai jumpa di perjalanan spiritual berikutnya. Bagaimana pendapat Anda tentang ilmu laduni? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita terus belajar dan merenung bersama dalam perjalanan spiritual ini.